Hai teman-teman semuanya, saya Joshua Fabian. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 cara gimana supaya kita bisa jadi nomor 1 di Google Business, teman-teman. Jadi ini adalah cara yang sangat ampuh supaya bisnis kalian bisa direkomendasikan Google di paling atas. Tetapi cara ini bisa jadi tidak efektif kalau misalnya kalian nggak subscribe channel ini dulu. Canda-canda. Oke deh teman-teman, jadi gimana caranya? Sebelum kita membahas ini lebih lanjut, jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman, dari menghandle beberapa klien. Jadi sedikit out of topic, jadi saya menghandle sebuah vendor namanya digital partner, teman-teman. Jadi digital partner ini ada berbagai klien. Jadi saya kasih salah satu contoh aja. Jadi salah satu contoh klien kita adalah bisnis kecantikan ya teman-teman. Jadi ada klinik kecantikan di Kota Malang. Dan ketika kita klik per hari ini di Google dengan keyword infus whitening, dia nomor 1 teman-teman. Akan saya tampilkan nanti screenshotnya ya di sini. Kenapa saya tampilkan? Jadi biar nggak dikira omong kosong nih, gitu teman-teman. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi setelah menghandle beberapa klien dari vendor digital marketing yang saya handle. Digital partner ya teman-teman. Jadi di situ saya menghandle beberapa klien dan cara ini saya rasa terbukti efektif supaya kita bisa menjadi nomor 1 di Google Business. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Jadi gimana caranya supaya Google Business bisa merekomendasikan kita di nomor 1? Poin yang pertama adalah kamu harus tentukan dulu keywordnya. Karena namanya Google, pencarian itu luas banget teman-teman. Jadi keyword itu luas banget dan kota itu luas banget. Jadi kamu harus tentukan dulu keywordnya apa nih. Misalnya kalian jualan gado-gado. Nah berarti keyword kalian adalah produk kalian dan lokasi kalian. Jadi misalnya saya jual gado-gado, saya mau orang yang di daerah Malang ini beli gado-gado saya. Berarti keyword saya adalah gado-gado Malang. Atau misalnya kalian jual jasa salon kecantikan atau klinik kecantikan seperti klien saya tadi, klinik kecantikan, maka keyword kalian adalah klinik kecantikan Malang. Atau bisa juga nih seperti gini teman-teman, tadi klinik kecantikan dia fokusnya adalah menjual produk infus whitening, jadi keywordnya dia adalah infus whitening. Jadi ketika ada orang nyari infus whitening, maka yang muncul adalah klinik ini nomor 1, klinik A nomor 1, gitu ya teman-teman. Jadi gimana caranya menentukan keyword adalah produk kalian, lalu usahakan masukkan kota kalian juga. Karena biasanya orang nyari itu adalah nyari produk baru lokasi. Produk baru lokasi. Ingat sekali lagi, produk baru lokasi. Kalau misalnya kalian punya jasa potong rambut Malang, atau misalnya keripik, misalnya keripik Bogor atau keripik Malang, atau misalnya gado-gado Surabaya, atau soto Lamongan. Nah kurang lebih gitu ya caranya untuk mencari keyword. Usahakan kalian bisa menentukan keyword yang seefektif mungkin. Jadi ketika orang mengklik atau menulis keyword ini, dia langsung bisa terarah ke produknya kalian teman-teman. Nah usahakan keyword ini juga banyak yang nyari. Percuma kalian nyari keyword yang orang lain mungkin jarang ketik, misalnya ABCDEFG gado-gado. Nah itu percuma teman-teman, percuma. Atau misalnya nama produk kalian, kalau produk kalian belum terkenal, misalnya kalian bikin produk namanya mentereng sosis gitu, tapi itu adalah produk yang baru, orang nggak ada yang ngetik mentereng sosis teman-teman, karena produk kalian baru gitu ya. Jadi kalau misalnya sosis, misalnya keywordnya sosis terbaik di kota Malang. Nah kurang lebih gitu ya caranya mencari keyword. Jadi poin pertama adalah kalian harus menentukan keyword kalian dulu. Kalian mau perang di keyword apa. Nah poin yang kedua adalah tentukan lokasi kalian. Jadi selain menentukan keyword, kalian harus menentukan lokasi. Jadi kalian harus tahu segmen marketnya kalian ini apa sih. Misalnya kalian jualan gado-gado, makanan yang langsung makan, nggak mungkin dong orang pesannya di Jakarta teman-teman, udah keburu basi gado-gadonya. Jadi kalian harus tahu target segmen pasar kalian. Jadi kalian harus tahu target lokasinya. Jadi ketika kalian udah tahu target lokasinya, nah itu kalian lebih gampang tuh menentukan keywordnya. Jadi pertama tentukan keyword, kedua tentukan target lokasi. Ketiga adalah perbanyak review dengan rate yang tinggi teman-teman. Rate yang tinggi itu sampai dengan bintang 5 ya. Jadi usahakan ketika mungkin kalian ada customer yang datang minta reviewnya, atau misalnya
ada kerabat kalian minta reviewnya, teman-teman, usahakan kalian perbanyak review dengan bintang tinggi. Jadi itu supaya bisa meningkatkan Google bisnis kalian agar direkomendasikan oleh Google. Jadi usahakan minta review. Nah, kadang ada juga ya, ketika kita bisnis akhirnya orang ngasih review yang jelek. Jadi kalau misalnya orang ngasih review yang jelek, usahakan kalian bisa rekonsiliasi lah. Jadi kalian bisa bertanya kepada orang tersebut, kenapa sih kok ngasih review yang jelek, apa yang bisa kita perbaiki, dan syukur-syukur kalau misalnya orang tersebut bisa untuk memperbaiki rating reviewnya tadi, yang tadinya jelek, akhirnya karena kita handle dengan cara yang baik, akhirnya dia mau memberikan atau mengubah reviewnya menjadi bintang 5. Nah, jadi usahakan kalian mendapat sebanyak-banyaknya review yang tinggi ya teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah lengkapi informasi kalian sedetail mungkin di Google Business. Jadi di Google Business itu kalian bisa melengkapi nomor telepon, alamat, habis itu juga detail bisnis kalian ini jualan apa, dan usahakan kalian juga update di situ ya. Jadi ada timelinenya kalau misalnya kalian ingin update informasi, dan usahakan jam buka jam tutupnya itu sesuai, dan di hari raya juga sesuai. Semakin kalian update informasi dengan semakin detail, maka Google akan semakin merekomendasikan bisnis kalian, teman-teman. Nah, yang kelima adalah upload gambar di Google Business. Jadi usahakan kalau misalnya kalian punya bisnis, kalian ada foto-fotonya, usahakan itu selalu update di Google Business kalian. Jadi orang juga tahu bahwa oh ternyata bisnis ini lagi update ya, terus update ya, bisnis ini masih eksis ya. Nah itu penting banget teman-teman untuk memberikan pengetahuan kepada algoritmanya Google bahwa bisnis ini masih aktif dan rame loh hingga saat ini. Jadi penting ya buat update foto atau gambar selalu. Oke, kita akan masuk ke poin ke-6 ya teman-teman. Jadi di poin ke-6 adalah kamu harus membuat website untuk Google bisnis kamu. Kenapa? Karena dengan adanya website maka informasi kamu akan semakin lebih jelas. Google juga akan semakin lebih senang kalau misalnya kamu memiliki website. Ketika ada orang tertarik dengan produk kamu di Google Business dan dia lari ke website, itu akan membuat Google melihat, oh ini ternyata ada websitenya. Dan di mana-mana biasanya kalau sebuah produk atau sebuah jasa, sebuah perusahaan punya website, itu biasanya lebih official ya teman-teman. Jadi lebih validasinya itu lebih enak gitu. Jadi lebih dilihat orang itu lebih resmi lah. Nah itu bahasa yang lebih pasnya. Jadi lebih resmi ketika dilihat orang. Jadi penting untuk memiliki website untuk Google bisnis kalian nih. Tapi kalau misalnya kalian belum punya, ya nggak apa-apa, sabar dulu. Tapi kalau misalnya kalian sudah memiliki produk yang dan basis massa yang cukup besar, alangkah baiknya ketika kalian memiliki website, karena ini sangat menunjang Google bisnis kalian. Lalu kalau misalnya kalian sudah punya website nih, usahakan untuk dijalankan SEO teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan SEO supaya website kalian ini menunjang Google bisnis kalian, dan Google bisnis juga bisa menunjang website kalian. Ketika website kalian itu sering dicari, otomatis algoritmanya Google juga akan merekomendasikan Google bisnis kalian menjadi nomor 1 teman-teman, ketika website kalian sering dikunjungi oleh banyak orang. Jadi itu ya, jadi usahakan kalian bikin website dan kalian juga bikin SEO untuk websitenya. Kalau misalnya kalian nggak paham tentang bagaimana cara membuat website, tentang bagaimana cara membuat SEO, tenang teman-teman. Jadi zaman sekarang udah banyak banget jasa vendor digital marketing. Salah satunya digital partner. Kalian bisa coba pakai digital partner tanpa repot-repot, tanpa kalian harus punya knowledge yang banyak. Kalian udah bisa memiliki website dengan SEO yang baik. Nanti saya akan taruh linknya di kolom komentar ya teman-teman. Nah, poin yang terakhir adalah poin yang ke-7, kalian harus beriklan di Google Ads. Nah, kenapa harus beriklan di Google Ads? Supaya itu menunjang orang lebih banyak untuk melihat Google bisnis kalian. Ketika traffic Google bisnis kalian itu semakin banyak untuk dilihat, website kalian juga semakin banyak untuk dilihat, maka itu akan menunjang Google bisnis kalian semakin direkomendasikan oleh Google menjadi nomor 1, karena banyak dikunjungi oleh orang-orang ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita organik pun bisa, kita pakai cara yang biasa, organik bisa, tapi sangat lama teman-teman. Kalau misalnya kalian punya rezeki lebih, saya sangat menyarankan untuk kalian menggunakan Google Ads. Kenapa? Karena itu mempercepat proses kalian
untuk menambahkan traffic yang datang dengan lebih cepat ke Google Business kalian dan juga ke website kalian. Kalau kalian tidak mengerti Google Ads, nggak masalah, kalian juga bisa pakai jasa vendor digital marketing. Kalian bisa pakai digital partner, teman-teman. Oke, jadi itu dia ya teman-teman, 7 cara gimana caranya supaya kita bisa jadi nomor 1 di Google Business. Saya rekap sedikit. Yang poin pertama adalah tentukan keyword, kedua tentukan lokasi bisnis kalian, segmen target pasar market kalian di mana. Poin ketiga adalah perbanyak review dengan review yang bagus, yang tinggi, bintang 5 kalau bisa. Poin yang keempat adalah lengkapi informasi sedetail mungkin di Google Business kalian. Lalu poin yang kelima adalah upload gambar yang terupdate di Google Business. Poin keenam adalah bikin website di Google Business kalian dan jalankan untuk SEO-nya. Dan poin yang ketujuh yang terakhir adalah beriklanlah di Google Ads, teman-teman, untuk mempercepat datangnya traffic ke Google Business dan website kalian. Oke deh, mungkin sekian dulu informasi saya di video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kalau misalnya kalian punya opini lain atau punya pendapat lain, silakan kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Saya Joshua Hovian, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy and God bless.